Bapak tuh sebenarnya lebih galak malah. Lebih galak. Jadi tadi Cuma kelihatannya nggak galak tapi sebenarnya galak. kalau marah tuh Pak Jokowi seperti apa sih, Mas Gibran? Ya marahnya orang sabar itu memang lebih menakutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dibongkar oleh anak sendiri. Ini tabiat Jokowi ya. Sebelum heboh berbagai kasus, ternyata ya Jokowi itu sebenarnya memang galak dan kalau marah itu menakutkan. Ya, ini dari anak-anaknya sendiri loh yang mengatakan itu. Kaisang ya, yang ditanya gimana kalau bapak dan ibu itu mana yang lebih galak, ya kelihatannya saja diam-diam kayak begitu tapi lebih galak loh itu bapaknya. Terus ditanya sama Najwa Gibran itu ya, kalau marah gimana, marahnya orang sabar, maksudnya itu adalah Jokowi, itu lebih menakutkan ya. Makanya dampak dari kemarahan itu ya mungkin kena kepada Gibran itu sendiri, ya kan? Jokowi sudah kaya, menjadi kaya raya dengan bisnis mebel, tiba-tiba anaknya ngah-ngoh kan? Ya, dianggap orang goblok oleh teman-temannya. Gak terima Jokowi, udah dikasih seri profit aja, dipaksa supaya pinter. Nah, malah jadinya pelongo-pelongo, ya. Ini drama-drama yang akhirnya bisa kita pahami tentang kemarahan Jokowi kepada Islam, kepada FPI dan lain sebagainya. Meskipun ya kalau di mata termul Jokowi itu orang baik, orang sabar, ya kan? Dan lain sebagainya. Tetapi watak aslinya itu kalau marah menakutkan. Dan memang kemarahan Jokowi itu pernah juga disampaikan ke publik sebagai seorang presiden. Ya, waktu itu acara di Yogyakarta, mungkin memendam perasaan apa itu, ya kan? Saya dibilang bodoh, saya diam. Saya dibilang pelongo-pelongo, saya diam. Saya dibilang ini, tapi akan saya balas dengan suara melengking, ya. Artinya memang ada beban psikologis, ya. Seorang pendendam itu ya seperti itu, ya. Dan inilah yang kemudian terjadi ya ketika kemarahan Jokowi itu didukung oleh kekuasaan yang ada, maka ambisinya tidak akan ada yang bisa menghentikan. Jadi kalau kita melihat sekarang ini kocar-kacir negara ini, itu karena pertama memang Jokowi itu memang pelongo-pelongo, tetapi satu aspek yang akhirnya bisa kita simak sendiri, karena ini dirasakan oleh Kaisang dan Gibran dan pengakuan mereka bagaimana galaknya bapaknya itu dan bagaimana marahnya itu lebih menakutkan, ya artinya pejabat-pejabat itu gampang dikendalikan oleh orang yang kemarahannya yang menakutkan itu. Jadi caranya apa? Bagaimana? Pejabat-pejabat di Indonesia itu kan rata-rata rakus ya. Lihat aja pejabat-pejabat itu, ya kan? Bagaimana rumahnya, bagaimana flexingnya istri-istrinya kan? Ya, bahkan aneh-aneh gitu kan. Ada istri baik-baik di rumah, ya, melacur. Ya, itu pejabat banyak cerita kayak begitu. Pastilah kasus-kasus begini akan dikuntit oleh anak buahnya Jokowi. Dan dia pernah menyampaikan, semua ketua-ketua partai, itu saya tahu semua isinya gitu, nggak usah macam-macam ya. Dan betul kan? Nah, akhirnya ketua-ketua partai yang mungkin karena dia korupsi atau skandal perempuan atau tindakan memalukan lainnya, ya ini sama kasusnya seperti Mossad ya, yang punya apa namanya Epstein ya, menyodorkan perempuan-perempuan dan itu penikmatnya itu adalah pejabat-pejabat publik di Amerika termasuk di negara-negara Arab tuh ya. Nah setelah itu dikendalikanlah itu, daripada ketangkep
dipermalukan di depan publik karena suka anak-anak kecil. Ya ini dokumen Epstein ini rame banget pemirsa. Ya sudah tunduk aja sama Israel, kehendak Israel. Karena itu kan akhirnya sekarang ini di berbagai negara dengan tindakannya seperti itu, banyak pimpinan negara yang tetap mendukung, rakyatnya memberontak. Ya sama mungkin terjadi di Indonesia ini. Ya pejabat-pejabat di Indonesia itu rata-rata ya tunduknya ke Jokowi bukan main. Kenapa? Ya karena takut atau gimana kalau dipermalukan. Dan kalau orang betul-betul tidak bisa dikendalikan karena nggak ada kasusnya, nggak ada skandal perempuannya, ya dan seterusnya, itu ya didepak dari kabinet. Kalau bisa dikendalikan, aman semua. Mereka meskipun mereka itu bajingan semua gitu. Ya inilah bentuk kemarahannya. Nah kalau orang-orang bagaimana kemarahan Jokowi itu di luar mereka, di luar sistem itu, seperti yang terjadi di FPI, ya dia kerahkan itu aparat ya untuk mengejarnya, untuk menangkapnya, dan kalau perlu didor. Dan bukti bahwa kasus ini terjadi di FPI, ya matinya 6 syuhada itu. Yang sekarang tampaknya menghantui banyak orang, ya kena mubahalah sudah banyak yang mati, ya ada yang akhirnya suami istri masuk penjara semua, seperti Sambo sama istrinya, ya anak buahnya mati dan lain sebagainya. Dan Jokowi sendiri tampaknya sekarang tinggal menghitung hari. Ya, buah dari kemarahan dan kegoblokan menjadi satu, akhirnya membuat bencana bagi negara ini. Ila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.